Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 48. Lucian tetap duduk tenang. Mudah-mudahan saja para pengawal akan dapat mengatasi perusuh-perusuh itu. Atau andai kata para pengawal itu kalah, di sana masih ada Choa Kim Bue yang ia tahu memiliki kepandaian tinggi. Ia mengharap agar malam ini ia tidak terganggu, tidak usah turun tangan menghadapi perusuh yang hendak mengacau istana Houhan. Sebetulnya, baginya sendiri, ia tidak peduli akan keselamatan Raja Houhan sekeluarga. Akan tetapi, ia ingat akan kebaikan Choa Kim Bue dan karenanya merasa tidak enak hati kalau tidak membantu. Maka biarpun suara gaduh itu jelas membayangkan betapa para pengawal agaknya kewalahan menghadapi perusuh yang datang, ia tidak ambil peduli dan tetap tenang-tenang saja di dalam kamarnya. Akan tetapi kini ia tidak dapat melanjutkan lamunannya seperti tadi lagi. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dari luar dan Choa Kim Bue masuk terhuyung-huyung, rambutnya riap-riapan, mukanya pucat dan kakinya terpincang-pincang. "Cici, tolonglah dia amat lihai," katanya terengah-engah. Lucian mengerutkan keningnya. Dari cermin di sudut ia dapat melihat betapa Kim Bue terluka kakinya, berdarah paha kirinya. Melihat rambut Kim Bue yang awut-awutan itu, ia tahu bahwa selir raja ini telah mempergunakan ilmu mainkan rambut yang sudah lihai. Akan tetapi kalau sampai kalah padahal terang bahwa selir ini dibantu para pengawal yang cukup kuat pula, hal ini membuktikan betapa lihainya lawan yang datang menyerbu. Ia menjadi marah. Bukan marah karena musuh menyerbu istana dan melukai Kim Bue, melainkan marah karena penyerbuan musuh itu mengganggunya dari lamunan. Tanpa menjawab tubuhnya berkelebat keluar dari kamarnya setelah menyambar pedang dan menyelipkan pedang di punggung. Dengan ilmunya yang hebat, sebentar saja Lucian tiba di tempat pertempuran. Ia mengira bahwa yang datang tentulah musuh dalam jumlah banyak. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa di tempat pertempuran itu, para pengawal mengeroyok seorang lawan saja. Lawan itu seorang laki-laki bertubuh sedang, wajahnya tidak begitu jelas karena gerakannya sangat gesit dan keadaan di situ pun tidak terang, hanya remang-remang. Akan tetapi melihat laki-laki itu menghadapi lawan hanya mempergunakan sebatang kipas yang kadang-kadang terbuka kadang-kadang tertutup, hati Lucian berdebar keras. Mungkinkah orang mati dapat hidup kembali? Mungkinkah orang terjungkal ke dalam jurang yang tak tampak dasarnya tidak mati? Mungkinkah Kui Seng hidup kembali? Senjata kipas sehebat itu hanya Kui Seng seorang yang dapat memainkannya, dan bentuk tubuhnya pun ia dapat mengenal. Karena penasaran, ia melompat dekat. Beberapa orang pengawal yang melihat munculnya Lucian, menjadi girang dan cepat berseru, "Minggir! Xian Toanio sudah tiba." Mendengar seruan ini, para pengawal yang jumlahnya 20 orang lebih dan ramai-ramai mengeroyok seorang laki-laki berpakaian putih itu, mundur dengan girang. Sudah terlalu banyak teman mereka terluka oleh pemegang kipas yang lihai ini dan mereka tadi pun mengeroyok dari jarak jauh saja karena gentar. Cepat mereka mengundurkan diri, memberi jalan kepada Lucian yang cepat melangkah maju. Mereka berdiri berhadapan, tak bergerak seperti arca, saling pandang dengan sinar mata penuh perasaan bercampur aduk. Karena jarak antara mereka kini hanya 4 meter dan kebetulan sinar obor dan lampu terarah ke muka mereka, Lucian dapat mengenal laki-laki ini. Memang Kui Seng. Sudah agak tampak tua, akan tetapi masih sama dengan dahulu. Malah lebih matang dan sinar matanya langsung menembus hati. Kui Seng. Terdapat dorongan di hati Lucian untuk lari menubruk dan memeluknya. Begitu berhadapan, terjadi keanehan di dalam hati Lucian. Seakan-akan seorang yang sudah lama merantau jauh dan merindukan kampung halaman kini bertemu dengan sahabat baik sekampung halaman. Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang sudah lama terhilang dari dalam hatinya. Terasa kegembiraan mendalam yang belum pernah ia rasai. Di lain pihak, Kim Mo Taisu bengong terlongong karena terheran-heran. Benarkah wanita jelita yang berdiri dengan sikap penuh wibawa di depannya ini adalah Liu Lucian, gadis lincah jenaka dan yang pernah menawan hatinya kemudian menghancurkan hatinya itu? Memang ia sudah mengharapkan bertemu dengan Lucian di dalam istana ini karena ia sudah mendengar dari Kong Lo Senjin bahwa Tok Xiaokui adalah Lucian. Akan tetapi kalau benar wanita ini Lucian, mengapa masih begini muda dan sama sekali tidak berubah sejak hampir 20 tahun yang lalu? Kalau wanita ini Lucian, tentu sudah berusia 40 tahun, akan tetapi mengapa masih tampak seperti baru 20 tahun usianya?
Para pengawal merasa heran pula karena kedua orang sakti itu tidak lekas-lekas bertanding mengadu ilmu, melainkan hanya berdiri saling pandang tanpa bergerak. Ada di antara mereka mengira bahwa kedua orang ini tentu sedang mengadu ilmu melalui pandangan mata. Tiba-tiba tubuh Lucian melesat cepat sekali menyambar ke arah Kimo Taisu, akan tetapi mereka tidak saling serang, dan bagaikan seekor burung terbang, tubuh Lucian mencelat lagi ke atas langsung melompat ke atas genteng istana dan di lain detik tubuh musuh aneh itu pun melesat lenyap mengejar. Karena cepatnya gerakan mereka berdua, para pengawal itu tidak tahu bahwa tadi Lucian membisikkan kata-kata kepada Kimo Taisu. Memang hal ini disengaja oleh Lucian. Dengan kepandaiannya, ia tadi berbisik ketika tubuhnya menyambar, "Kui Tuako, kau ikutlah aku." Kedatangan Kui Seng atau Kimo Taisu ke istana ini memang dengan niat menjumpai Tok Xiao Kui yang menurut penuturan Kong Lo Senjin adalah seorang di antara musuh-musuh istrinya, bahkan yang mengirim pembunuh itu ke Minsan. Maka kini mendengar bisikan Lucian, ia cepat mengejar. Memang lebih baik lagi kalau ia dapat bicara dengan wanita itu tanpa terganggu orang lain. Namun ia merasa kaget dan kagum juga melihat gerakan Lucian. Bukan main hebatnya ilmu meringankan tubuh itu. Sama sekali tidak boleh dikatakan kalah atau di bawah tingkatnya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Lucian sekarang bukanlah Lucian 20 tahun lebih yang lalu. Lucian sekarang telah mewarisi ilmu ginkang yang tiada keduanya dari Hui Kiam Eng Tan Hui. Agaknya Lucian juga ingin memamerkan kepandaiannya, maka wanita ini menggunakan ilmu lari cepat sambil mengerahkan ilmunya. Larinya cepat sekali seperti terbang. Namun ia sama sekali tidak merasa heran melihat kenyataan bahwa Kimo Taisu dapat mengejar dan mengimbangi kecepatannya. Memang ia sudah tahu betul bahwa Kui Seng memiliki kepandaian yang amat tinggi. Hanya ia tidak tahu bahwa untuk dapat mengimbangi kecepatannya, Kimo Taisu juga telah mempergunakan seluruh kepandaiannya. Karena kecepatan yang luar biasa ini, sebentar mereka telah berada jauh di luar kota raja, di luar sebuah hutan yang sunyi dan jauh dari perkampungan. Kembali mereka berdiri saling berhadapan, di bawah sinar bulan yang muncul lewat tengah malam. Berdiri saling pandang tanpa bergerak maupun bicara sampai lama sekali. "Kui Tuako." Akhirnya Lucian mengeluarkan suara, setengah menjerit setengah mengeluh, lari menubruk dan merangkul leher Kimo Taisu lalu menangis terisak-isak di dadanya. Semua rindu dendamnya akan kebahagiaan, rindu terhadap puteranya, semua ia tumpahkan di dada laki-laki itu. Semua kekecewaan hidupnya selama ini, ia carikan hiburan di atas dada yang lapang itu. Semua rasa kasih sayang yang bebas daripada nafsu, ia rasakan kini bergelora dalam hatinya terhadap laki-laki ini. Selama ini, ia menganggap semua laki-laki sebagai hiburan dan permainannya sehingga ia merasa muak dan bosan. Ia haus dan rindu akan kasih sayang mulus dan murni di samping perlindungan seorang pria. Dan kini ia sadar bahwa andai kata dahulu ia menjadi istri Kui Seng, kiranya hidupnya tidak akan serusak sekarang ini. Dan kini ia telah bertemu Kui Seng yang disangkanya telah mati. Belum terlambatkah dia? Masih terbukakah pintu kebahagiaan baginya, setelah terombang-ambing gelombang permainan nafsu selama ini? Sudah terlalu banyak dosa-dosanya, penyelewengannya. Kalau saja Kui Seng tahu akan semua sepak terjangnya, tentu. Tiba-tiba ia sadar betapa hanya seketika tadi saja jari-jari tangan Kui Seng membelai rambutnya, kini laki-laki itu sama sekali tidak membelai rambutnya, bahkan urat-urat tubuh itu menegang, kaku dan dingin. Tiba-tiba teringatlah Lucian bahwa kedatangan Kui Seng malam hari itu adalah untuk mengacau istana. Padahal semua orang tahu bahwa Tok Xiao Kui berada di dalam istana itu. Jadi kedatangan Kui Seng adalah untuk memusuhinya. Seketika ia merenggutkan diri meloncat ke belakang, lalu bertanya dengan suara ketus. "Kui Tuako, dengan maksud apakah kau menyerbu istana Houhan?" Sikap dan pandang mata Kimo Taisu dingin ketika menjawab. "Dengan maksud mencarimu, Tok Xiao Kui." "Kui Tuako, kau sudah tahu bahwa Tok Xiao Kui adalah aku. Apakah kau juga seperti mereka, memusuhi aku dan menyebutku Tok Xiao Kui? Lupakah engkau bahwa aku ini Liu Lucian?" Sejenak jantung Kimo Taisu terguncang keras. Memang inilah Lucian, satu-satunya wanita yang pernah merampas cinta kasihnya secara mendalam. Akan tetapi ia mengeraskan hati dan dengan suara dingin ia menjawab, "Tidak ada Lucian lagi di dunia ini, dia sudah mati." "Kui Seng." Juga Kui Seng sudah mati, yang ada sekarang Tok Xiao Kui dan Kimo Taisu. Watak Lucian memang keras.
Biarpun ia sudah bukan orang muda lagi, namun kekerasan wataknya tak pernah hilang. Kini pandang matanya tajam, alisnya berdiri. Dibandingkan dengan Kui Seng, ia dahulu bukan apa-apanya dan sama sekali bukan tandingannya, akan tetapi sekarang ia tidak takut. Bahkan ada keinginan hatinya untuk menguji kepandaiannya yang telah maju dengan hebat selama 20 tahun lebih ini. Begitukah? Jadi selama ini engkau mendendam kepadaku karena peristiwa 20 tahun yang lalu itu? Dan sekarang engkau mencariku untuk membuat beres perhitungan lama. Sudah kukatakan, tidak ada lagi urusan dahulu. Yang ada hanya urusan antara Tok Xiaokui dan Kim Mo Taisu. Bagus, kata Lucian dengan suara mendongkol. Aku Tok Xiaokui, selamanya baru sekarang ini bertemu dengan Kim Mo Taisu. Apakah kehendakmu mencariku? Tok Xiaokui, apakah engkau bersekutu dengan musuh-musuh keluarga kerajaan Tang Lama? Siapakah mereka? Di antaranya ada orang-orang Hitan, juga Ma Tai-kun, Pou Ke Lui, dan terutama sekali Ban Pilocia. Mengapa aku harus bersekutu dengan orang-orang macam itu? Kim Mo Taisu, tuduhanmu ini sama sekali tidak masuk akal. Tok Xiaokui, mengapa engkau memusuhi Kong Lo Sengjin? Lucian mengerutkan kening dan memandang tajam, kemudian tersenyum lebar dan diam-diam Kim Mo Taisu terheran-heran melihat deretan gigi putih di balik bibir merah itu. Benar-benar tidak ada perubahan sedikitpun juga pada diri Lucian, pikirnya. Kakek lumpuh menjemukan itu? Kim Mo Taisu, aku tidak tahu hubungan apa adanya antara engkau dengan kakek lumpuh itu, dan aku tidak tahu pula mengapa engkau memeriksaku seperti seorang hakim memeriksa pesakitan. Akan tetapi dengarlah baik-baik. Secara pribadi aku tidak mempunyai permusuhan dengan Kong Lo Sengjin si kakek lumpuh. Akan tetapi karena aku tinggal di istana Houhan dan dia datang menyerbu istana, tentu saja aku menghadapinya. Kalau kakek lumpuh itu tidak kuat menghadapi aku lalu minta bantuanmu, benar-benar lucu dan tak tahu malu. Tok Xiaokui, mengapa engkau mengirim seorang pembunuh keminsan untuk membunuh keponakan perempuan Kong Lo Sengjin? Kim Mo Taisu bertanya memancing. Lucian bangkit kemarahannya. Ia membanting-banting kakinya ke tanah, dan diam-diam Kim Mo Taisu merasa terharu. Benar-benar tidak ada perubahan pada diri Lucian. Kebiasaan membanting kaki kalau marah-marah pun masih sama dengan dulu. Kim Mo Taisu, apakah engkau ini seorang gila? Kalau aku memang menghendaki nyawa seseorang, perlu apa aku menyuruh orang lain? Kalau aku ingin membunuh keponakan Kong Lo Sengjin, biarpun ada 100 orang keponakannya itu, apa kau kira aku tidak bisa melakukannya sendiri? Entah macam apa siluman betina itu sehingga engkau sampai bersusah payah mencari pembunuhnya dan menuduh aku pula. Siluman betina itu adalah istriku. Oh, mata Lucian terbelalak kaget dan sejenak ia hanya memandang wajah Kim Mo Taisu yang suram muram itu. Rasa terharu mengusap perasaan Lucian, kemudian rasa gembira timbul, dan tak tertahankan lagi ia tertawa. Mula-mula tertawa lirih, terkekeh-kekeh sampai menutupkan punggung tangan kanan di depan mulut sambil menundukkan muka, kemudian kakinya bergerak maju dan di lain saat ia telah merangkul pinggang Kim Mo Taisu dan menyembunyikan muka di dadanya seperti tadi lagi. Hanya kalau tadi ia menangis terisak-isak, kini ia tertawa terkekeh-kekeh, tubuhnya berguncang-guncang menahan ketawa. Kim Mo Taisu berdiri tegak, mengerutkan keningnya. Ia amat mengkhawatirkan ini. Menghadapi lawan yang bagaimana berat dan lihai pun ia tidak gentar. Akan tetapi menghadapi Lucian, melihat wajah yang masih cantik jelita, pandang mata yang bersinar-sinar, mulut yang amat manis, mencium bau harum yang aneh dan khas dari tubuh wanita ini, benar-benar merupakan hal yang amat berat baginya. Ia bukan seorang yang mudah tergila-gila kepada wanita, akan tetapi tak disangkalnya pula bahwa hatinya lemah apabila berhadapan dengan Lucian, wanita yang pernah merampas cinta kasihnya. Akan tetapi, ia teringat akan istrinya, maka ia mengeraskan hati dan meramkan mata. Ah, nasib kita sama, Hai Hik. Tidak bahagia dalam pernikahan, suara Lucian ini membuat Kim Mo Taisu membuka matanya. Pada saat itu Lucian yang masih tertawa-tawa kecil mengangkat muka dan ternyata dari kedua mata wanita itu bercucuran air mata. Lucian yang terdengar ketawa terkekeh-kekeh itu mengucurkan air mata seperti orang menangis. Mereka saling pandang, muka mereka berdekatan. Sedetik timbul hasrat dalam hati Kim Mo Taisu untuk mendekap wajah yang pernah ia rindukan ini, untuk mencium kering air mata yang membasahi sepasang pipi itu.
Akan tetapi kembali kematian istrinya terbayang di depan mata. Air mata di kedua pipi Lucian seakan-akan berubah menjadi merah terkena sinar bulan, semerah darah istrinya yang bercucuran. Dengan kasar ia lalu merenggut kedua pundak Lucian, didorongnya menjauhi dirinya. Seketika terhenti tawa atau tangis Lucian. Sinar matanya tajam dan dingin kembali. Lalu ia bertanya, sikapnya menantang. Kimo Taisu, andai kata benar aku yang menyuruh bunuh istrimu, habis kau mau apa? Dengan suara sama dinginnya Kimo Taisu menjawab, kau pun akan kubunuh. Lucian mencelat mundur lalu tertawa. Kimo Taisu bergidik. Benar-benar seperti setan kalau Lucian sudah tertawa seperti itu. Hai. Kimo Taisu. Apakah engkau masih menganggap aku seperti Lucian 20 tahun yang lalu, yang merengek-rengek minta kau ajari ilmu silat? Kimo Taisu menggeleng kepala. Tidak. Aku tahu bahwa engkau sekarang telah menjadi seorang yang berilmu tinggi. Sudah banyak aku mendengar tentang Tok Xiao Kui yang menggegerkan dunia persilatan. Akan tetapi aku tidak takut. Aku pun tidak takut. Lucian membentak. Sambil mencabut pedangnya, pedang Toa Hong Kiam dan sekali tubuhnya berkelebat ia telah mengirim serangan kilat ke arah leher Kimo Taisu. Cepat dan kuat sekali serangan ini, tak boleh dipandang ringan. Kimo Taisu cepat melompat ke kanan untuk menghindari serangan kilat ini, sambil berkata, kalau kau yang menyuruh orang membunuh istriku, baru aku akan memusuhimu, Tok Xiao Kui. Tidak peduli. Membunuh atau tidak, engkau harus menahan seranganku, jangan kira aku takut. Lucian membentak, kemarahannya sudah memuncak dan kembali pedangnya berkelebat. Demikian hebatnya gerakannya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar pedangnya. Terdengar bunyi angin menderu dan gulungan pedang itu merupakan segumpal awan yang melayang-layang. Kimo Taisu tidak berani memandang rendah. Cepat ia pun mengeluarkan kipasnya, lalu bergerak mengimbangi serangan Lucian. Ketika ia memperhatikan gerakan-gerakan Lucian, diam-diam ia terkejut dan kagum sekali. Hebat memang kemajuan wanita ini, sedemikian hebatnya sehingga hampir menyusul dan melampauinya. Yang jelas, dalam hal ginkang, Lucian sudah tidak kalah olehnya, dan gerakan pedangnya luar biasa sekali. Ia sudah mendengar akan sepak terjang Tok Xiao Kui yang menggemparkan partai-partai besar karena perbuatannya mencuri kitab-kitab pusaka. Kini menyaksikan gerakannya, ia maklum bahwa tidak percuma Lucian mencuri kitab-kitab itu, tentu telah dipelajarinya dan digabungkannya dengan amat baik. Karena itu, Kimo Taisu lalu mengerahkan tenaga dan mainkan Cap Jit Seng Kiam digabung dengan Lohai San Hoat untuk menghadapi serangan pedang Lucian yang dahsyat itu. Gerakannya tenang dan kokoh kuat, tidak saja ia dapat membendung datangnya serangan yang dahsyat seperti air bah itu, namun juga ia masih mendapat kesempatan untuk balas menyerang tidak kalah dahsyatnya. Lucian menjadi penasaran dan mengeluh di dalam hati. Banyak sudah ia menghadapi lawan tangguh, akan tetapi baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa Kimo Taisu benar-benar hebat sekali. Kuiseng yang dahulu itu ternyata masih tetap kuat, bahkan lebih lihai lagi. Pedangnya yang sukar menemui tanding itu kini seakan-akan menghadapi tembok baja yang sukar ditembus. Bahkan ujung gagang kipas itu masih sempat membagi-bagi totokan yang amat berbahaya. Berjam-jam mereka bertanding dengan hebat. Kadang-kadang mereka bergerak cepat sehingga bayangan mereka menjadi satu, sinar senjata mereka saling belit. Kadang-kadang gerakan mereka lambat dan dalam jurus-jurus ini mereka bertanding mengandalkan tenaga dalam yang juga seimbang. Matahari pagi sudah muncul mengusir kabut pagi, dan mereka masih terus bertanding seru. Keduanya sudah lelah. Keringat mulai membasahi muka dan leher. Namun belum juga ada yang mengalah. Tiba-tiba Lucian mengeluarkan suara melengking tinggi. Suaranya penuh getaran dan pada detik berikutnya, rambutnya yang hitam panjang itu telah terlepas dari sanggulnya dan tahu-tahu telah menyambar ke arah Kimo Taisu bagaikan sehelai jaring yang aneh. Kimo Taisu terkejut bukan main. Lengking tadi saja sudah mengandung tenaga yang luar biasa. Itulah ilmu sakti Choan Imi Huntu, suara sakti merampas semangat, biarpun belum sempurna benar namun sudah amat kuat dan suara itu saja sudah cukup merobohkan seorang lawan yang kurang kuat sinkangnya. Apalagi serangan rambut itu. Hanya seorang yang sinkangnya sudah luar biasa hebatnya saja mampu mempergunakannya sekuat ini. Tadi ia melihat wanita cantik berambut panjang riap-riapan di istana juga mempergunakan rambut melawannya, akan tetapi dibandingkan dengan penggunaan rambut oleh Lucian ini benar-benar amat jauh bedanya.
Karena ia tidak menyangka-nyangka bahwa Lucian akan menyerangnya secara ini, Kim Mo Taisu menjadi agak bingung. Namun ia cepat mengerahkan tenaganya dan membuka kipas serta mengebut ke arah jaring hitam itu. Buyarlah sebagian rambut yang menyerang, namun masih ada segumpal rambut yang berhasil melibat pergelangan tangan kanan yang memegang kipas dan pada saat Kim Mo Taisu mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, ujung pedang Toa Hong Kiam sudah menyambar ke arah tenggorokan. Hebat bukan main serangkaian serangan Lucian ini, tidak saja cepat seperti kilat, dan sama sekali tidak terduga-duga, juga mengandung tenaga dalam yang dahsyat. Diam-diam Kim Mo Taisu terkejut dan maklum bahwa nyawanya dalam bahaya maut. Namun sebagai seorang pendekar gagah, ia tidak gentar dan cepat tangan kirinya mencengkeram ke arah pedang lebih baik mempertaruhkan lengannya daripada membiarkan tenggorokannya tertusuk. Akan tetapi pedang itu sudah lebih cepat gerakannya dan Breet, pedang itu menyambar ke kiri dan bukan tenggorokannya yang terobek, melainkan leher bajunya. Kim Mo Taisu melompat ke belakang karena pada saat itu gumpalan rambut yang membelit lengannya juga sudah terlepas dan terdengar Lucian tertawa lirih. Hai Hik. Kim Mo Taisu, apakah kau masih mau membunuhku? Panas hati Kim Mo Taisu. Memang dalam gebrakan terakhir tadi, ia telah menderita kekalahan. Akan tetapi kekalahannya tadi hanya dapat terjadi karena ia terlena. Ia telah dikalahkan dan telah diampuni pula. Dengan muka agak merah tapi suaranya tetap dingin ia menjawab, Tok Xiao Kui, kalau kau yang menyuruh bunuh istriku, kau tetap akan kubunuh. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan guci arak dari punggung, menuangkan arak ke dalam mulut dan menggelogoknya, kemudian ia melangkah maju. Kau masih belum mau mengaku kalah? Sebelum kau bersumpah bahwa kau tidak menyuruh bunuh istriku, aku akan menyerangmu terus dan tidak akan mengaku kalah sebelum tewas di depan kakimu. Nah, kau jaga ini. Tiba-tiba Kim Mo Taisu menerjang maju, gerakannya hebat sekali. Ia merasa penasaran dan juga malu bahwa dia tadi dapat dikalahkan oleh Liu Lucian, maka kini pendekar ini mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan semua kepandaiannya. Hebat bukan main, gerakan-gerakannya kini setelah ia mainkan dua macam senjata. Kini guci arak itu ia mainkan dengan gerakan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, sedangkan kipasnya tetap mainkan Lohai San Hoat. Dua macam senjata dan dua macam ilmu silat ini dapat ia mainkan menjadi perpaduan yang amat serasi dan saling bantu, benar-benar amat hebat. Inilah ilmu kepandaian inti dari Kim Mo Taisu sejak 20 tahun yang lalu. Hanya kini ilmunya ini jauh lebih masak karena telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang ia dapat di dalam neraka bumi. Lucian juga merasa penasaran. Ia telah sengaja melepaskan laki-laki ini daripada bahaya maut. Mengapa masih begini nekat? Akan tetapi, ia pun kini merasa terkejut menyaksikan kehebatan serangan lawannya. Cepat ia menggerakkan pedang dan rambutnya menjaga diri dan balas menyerang. Namun alangkah kagetnya ketika rambutnya selalu terbang membalik karena kipas di tangan Kim Mo Taisu mengeluarkan kebutan yang luar biasa sekali. Sedikit pun ia tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang lagi setelah Kim Mo Taisu menggerakkan kedua senjatanya yang aneh. Betapapun ia berusaha dan mengeluarkan pelbagai ilmu silat termasuk ilmu tendangan dan ilmu-ilmu lain dari kitab-kitab yang ia curi, tetap saja semua itu berantakan menghadapi perpaduan Patsian Kiam Hoat dan Lohai San Hoat. Betapapun ia berusaha, tetap saja ia selalu harus mempertahankan diri daripada menggelora datangnya. Dengan gemas Lucian lalu mengerahkan tenaga pada rambutnya, mengeluarkan pekik melengking lagi seperti tadi, malah lebih hebat lagi sekarang, kemudian rambutnya menyambar menjadi puluhan gumpal menuju ke arah semua jalan darah lawan. Bagus, seru Kim Mo Taisu. Memang serangan pembalasan ini luar biasa sekali. Rambut yang halus tebal itu terpecah menjadi banyak gumpalan dan setiap gumpalnya kini menotok jalan darah dengan kuat dan cepat. Kim Mo Taisu juga mengeluarkan suara melengking panjang yang mengatasi lengking suara Lucian, kemudian tubuhnya bergerak-gerak cepat dan kipasnya dikebutkan. Timbullah angin menderu-deru yang berpusing-pusing di sekitar mereka sehingga gumpalan-gumpalan rambut Lucian menjadi kacau balau gerakannya, tersapu angin yang kuat ini, bahkan ada yang membalik dan menyerang Lucian sendiri. Lucian kaget dan marah sekali. Cepat ia menggerakkan pedangnya yang menyambar ke arah kipas yang mengebut-ngebut keras itu, dengan maksud untuk merusak kipas yang ampuh dari lawan ini. Akan tetapi begitu pedangnya menempel kipas, Kim Mo Taisu membuat gerakan memutar sehingga pedangnya ikut pula terputar-putar dan akhirnya tanpa dapat dicegah pula. Pedang itu terpaksa ia lepaskan karena kalau tidak, tangannya bisa terluka hebat atau salah urat.
Pedang terlepas dari tangan dan menancap ke atas tanah sedangkan kipas dan guci arak sudah menyambar ke arah dada dan kepala. Lucian dapat menghindarkan totokan kipas, akan tetapi agaknya tidak mungkin lagi menghindarkan hantaman guci arak yang menuju kepalanya, terpaksa ia meramkan mata menanti kematian. Akan tetapi hantaman tak kunjung tiba. Lucian membuka matanya dan melihat bahwa guci arak itu kini berada di depan mulut Kimo Taisu yang sedang menenggaknya. Suara arak menggelogok memasuki kerongkongannya. Adapun pedangnya masih menancap di atas tanah dan juga kipas lawannya menggeletak di dekat pedang. Muka Lucian menjadi merah sekali. Jelas bahwa dalam jurus terakhir tadi, ia telah kalah. Pedangnya dirampas dan nyawanya terancam. Jelas pula bahwa Kimo Taisu sengaja membebaskannya. Kekalahan dan pembebasan ini merupakan penghinaan yang memalukan bagi Lucian. Tak biasa ia menelan kekalahan. Kimo Taisu jangan sombong. Aku belum kalah. Kita masih seri, baru 1-1. Mari kita mencari keunggulan tanpa mengandalkan senjata kalau kau berani. Dengan mata berapi-api Lucian menyanggul rambutnya, sedangkan Kimo Taisu sudah melempar guci araknya ke dekat pedang dan kipas, lalu tertawa mengejek. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Tadi kau menghutangkan, kini aku membayar. Akan tetapi engkau hutang nyawa istriku, belum kau balas. Kali ini aku tidak akan mengampuni engkau lagi, Toh Xiao Kui. Lucian mencibirkan bibirnya. Siapa mengharapkan pengampunanmu? Kau kira pasti akan dapat menang? Sombong. Kau terima ini. Wanita itu menerjang maju dengan cepat, kedua tangannya terkepal dan pukulan-pukulannya bertubi-tubi, sangat cepat namun mengandung tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Kimo Taisu cepat mengelak dan mengangkat lengan menangkis. Yang membuat pendekar ini diam-diam mengeluh adalah bau harum yang makin hebat semerbak keluar dari tubuh dan rambut Lucian setelah wanita ini lelah dan berpeluh. Keharuman ini yang selalu menggelitik hatinya, mengingatkannya bahwa yang ia hadapi sebagai musuh sekarang ini adalah wanita satu-satunya yang pernah merampas cintanya. Selain keharuman yang khas ini, ia pun harus mengakui bahwa ilmu kepandaian Lucian kini meningkat secara luar biasa sekali, sudah setingkat dan seimbang dengannya. Kini pun dalam ilmu silat tangan kosong, ia sama sekali tidak boleh memandang rendah, apalagi setelah merasa betapa dari kedua tangan Lucian keluar hawa yang amat panas dan kedua kepalan tangan kecil itu mengeluarkan uap, seakan-akan menggenggam api. Ketika ia sengaja menangkis, tangan dan lengan wanita itu benar-benar amat panas. Kimo Taisu terkejut dan cepat ia mempergunakan ilmu silat Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, yang ia mainkan dengan pengerahan tenaga imkang untuk melawan hawa panas yang keluar dari tangan Lucian. Biarpun kini mereka melanjutkan pertandingan tanpa senjata, namun ternyata malah jauh lebih seru daripada tadi. Pukulan-pukulan mereka adalah pukulan-pukulan yang mengandung tenaga dalam. Gerakan mereka kadang-kadang amat cepatnya, berkelebatan dan bayangan mereka bergumul menjadi satu, kadang-kadang mereka bergerak amat lambat dalam mengadu tenaga sinkang. Karena kini mereka hanya mengandalkan kaki tangan, tentu saja tenaga yang mereka pergunakan lebih besar dan lebih banyak sehingga mereka berdua makin lelah. Memang hebat kini ilmu kepandaian Lucian. Tidak mudah bagi Kimo Taisu untuk mengalahkannya, sungguh pun diam-diam Lucian harus mengakui bahwa dalam banyak hal, lawannya ini sudah mengalah terhadapnya. Matahari sudah naik tinggi dan kedua orang ini masih saja berkelahi mati-matian. Akhirnya setelah jelas bagi Lucian bahwa betapapun juga ia takkan berhasil mengalahkan Kimo Taisu, timbul rasa jemu di dalam hatinya. Mereka sudah bertanding sejak tengah malam sampai matahari naik tinggi masih belum ada yang betul-betul kalah atau menang. Ia sudah merasa lelah sekali. Akan tetapi bukanlah watak Lucian untuk mengaku kalah. Maka ia lalu mengerahkan semua tenaga dalamnya dan menerjang dengan pukulan maut yang dilakukan dengan kedua tangan terbuka didorongkan ke depan. Mendengar deru angin pukulan dan merasai hawa panas yang hebat, Kimo Taisu terkejut. Karena ia pun sudah amat lelah, gerakannya kurang lincah lagi dan ia tahu bahwa pukulan ini tak mungkin dapat ia elakkan, maka ia cepat mengangkat pula kedua tangannya, menerima pukulan itu dengan pengerahan tenaga sakti. Plak! Dua pasang telapak tangan bertemu dan melekat. Karena keduanya mempergunakan tenaga sakti, maka kedua tenaga yang hampir sama kuatnya itu saling membuyarkan. Kini karena kelelahan, mereka tidak mengadu tenaga sakti lagi dan kedua tangan mereka saling menempel itu terdorong oleh kelelahan mereka, seakan-akan dengan begitu mereka dapat beristirahat,
Karena dengan kedua telapak tangan menempel, mereka untuk sementara tidak dapat saling menyerang lagi. Peluh sudah membasahi seluruh tubuh. Kuiseng aku lelah. Lucian terengah-engah. Kedua tangannya yang bertempelan dengan kedua tangan Kimo Taisu itu seakan-akan bergantung. Aku pun lelah, kau hebat sekali, kata Kimo Taisu itu perlahan dan sejujurnya. Mereka saling pandang. Kelelahan hebat membuat mereka mengantuk. Untuk sejenak agaknya mereka lupa bahwa mereka saling berusaha mengalahkan bahkan saling membunuh. Kini mereka bicara berbisik-bisik seperti sepasang kekasih yang kelelahan dan mabok buayan asmara. Kuiseng, aku sudah jemu, tak dapat mengalahkanmu, lebih baik kita hentikan saja. Mana bisa kuhentikan kalau kau memang telah menyuruh bunuh istriku? Kuiseng, Lucian terdiam dan mengatur napas, tangannya masih menempel pada telapak tangan Kimo Taisu. Juga Kimo Taisu mengatur napas untuk memulihkan tenaganya. Cantik sekalikah istrimu? Tidak secantik engkau, akan tetapi bagiku dia itu penuh cinta kasih, penuh kesetiaan dan luhur budi pekertinya. Lucian merajuk dan marah. Jawaban ini baginya merupakan tamparan, seakan-akan ia dimaki bahwa dia tidak tahu akan cinta kasih, tidak setia dan rendah budinya. Ia mengerahkan tenaga dan mendorong sekuatnya sehingga lekatan tangan mereka terlepas dan keduanya terdorong mundur karena Kimo Taisu juga cepat mengimbangi dorongan lawan. Sambil memekik marah, Lucian kembali menyerang, seakan-akan lupa bahwa ia sudah amat lelah. Kimo Taisu juga mempertahankan diri dan balas menyerang. Sebuah tendangan Kimo Taisu menyerempet lutut membuat Lucian terguling roboh. Ia tidak mempertahankan diri saking lelahnya dan begitu punggung dan kepalanya mencium tanah. Terus saja ia berbaring, malas untuk bangun lagi karena rasa kantuk hampir tak tertahankan lagi. Hayo katakan sesungguhnya. Siapakah yang menyuruh bunuh istriku? Kimo Taisu membentak, siap mengirim pukulan terakhir. Kalau aku yang menyuruh kau mau apa? Andai kata istrimu masih hidup, akan kubunuh juga dia. Jawaban ini terdorong hati gemas, akan tetapi juga amat menggemaskan hati Kimo Taisu yang menubruk sambil mengirim pukulan ke arah kepala Lucian. Wanita ini cepat menggulingkan tubuhnya, lalu meloncat dan mengirim tendangan kilat ke dada Kimo Taisu. Kagum sekali Kimo Taisu. Gerakan bergulingan lalu meloncat dan menendang ini selain lihai juga amat indah. Namun ia cepat dapat mengelak dan mereka bertanding lagi dengan seru. Kembali Lucian mengirim serangan mati-matian dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan ilmunya tangan api. Kimo Taisu menyambutnya dengan gempuran tangan pula sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu dahsyat di udara. Hebat sekali pertemuan tenaga ini dan Lucian terhuyung-huyung, mukanya pucat sekali. Ternyata ia kalah tenaga dan karenanya ia menderita luka dalam. Namun ia tidak mengeluh, dan setelah terhuyung-huyung ia roboh miring. Kimo Taisu yang sudah mabok perkelahian ini dengan tubuh lemas menubruk maju pula dan mengirim pukulan dengan kedua tangan pula. Siapa kira, Lucian masih sempat mengangkat kedua tangan menyambut dan kembali kedua pasang tangan mereka bertemu dan melekat seperti tadi. Hanya bedanya, Lucian berbaring dan Kimo Taisu berlutut. Kuiseng, suaranya berbisik terengah-engah. Aku belum mau mati, aku tidak ingin mati sebelum bertemu anakku. Busong, tergetar hati Kimo Taisu dan teringatlah ia akan kesemuanya itu. Wanita ini bukan hanya bekas kekasihnya, bekas wanita yang paling ia cinta di dunia ini, bukan hanya itu saja, melainkan ibu dari muridnya, ibu dari Busong calon mantunya. Bagaimana ia dapat membunuh bekas kekasihnya yang kini menjadi calon besannya? Lucian, apakah kau yang menyuruh bunuh istriku? Tanyanya berdesis di antara katupan giginya. Lucian tersenyum mendengar nama kecilnya disebut. Kalau tadi engkau bertanya begini, tentu aku akan bicara terus terang, jawabnya lirih. Aku tidak tahu bahwa kau masih hidup, tidak tahu bahwa kau punya istri, bagaimana bisa menyuruh orang membunuh istrimu? Tidak, aku tidak menyuruh bunuh siapapun juga. Kalau ada yang hendak kubunuh, tentu kugunakan tanganku sendiri, mengapa menyuruh orang? Kimo Taisu melepaskan tangannya dan melompat ke belakang. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.